Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKBA Pencernihan. Jumpa lagi dalam Renungan Malam Almanak, Kamis 23 Juli 2020. Sebelum masuk dalam Renungan Firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mohon urapan dari sorga untuk ibadah malam ini. Sebagaimana kami imani firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi haruslah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara-saudari, saya akan membawakan renungan dari Nas 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 20 dengan judul Berhikmat dan bijaksana dalam bergereja. Beginilah bunyinya 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 20. Di bawah perikop, rendahkanlah dirimu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Saudara-saudara, latar belakang mengapa Rasul Paulus menulis surat ketika sedang di Efesus kepada jemaat di Korintus adalah karena mendengar dari Timotius, anak rohaninya, bahwa ada terjadi persaingan di antara jemaat yang terdiri dari 4 kelompok jemaat besar, yakni kelompok Paulus sebagai pendiri dari gereja Korintus. Kedua, kelompok Apolos yang pengikut dari orang-orang yang suka mendengar khotbah-khotbah yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah kelompok Kefas, yaitu pengikut Kristus, pengikut Petrus maksudnya, sebagaimana diimani bahwa Petrus adalah pemegang kunci surga. Dan kelompok orang Kristen sendiri yang eksklusif, mengaku sebagai umat Kristus. Mengingat kota Korintus letaknya berdekatan dengan orang-orang Athena yang budayanya mereka menjunjung intelektualitas, ahli pikir, merasa unggul, sehingga hal ini mempengaruhi pergaulan jemaat-jemaat Korintus, sehingga mereka menjadi suka berdebat di dalam bergereja, sebab mereka juga merasa unggul. Namun keterusan hingga sampai menghakimi dengan membanding-bandingkan pelayanan Rasul Paulus dengan Apolos yang ahli berkhotbah yang berapi-api. Nah, dalam suratnya ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat bahwa dirinya dan Apolos bukanlah saingan, tetapi mereka adalah rekan sekerja dalam membangun jemaat Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus bahwa kefasihan dan kepandaian manusia adalah tidak sama dengan hikmat Allah yang merupakan karunia Allah kepada manusia melalui Roh Kudus-Nya. Justru untuk menjadi berhikmat dan bijaksana, orang harus bersedia menjadi bodoh di mata dunia. Sebagaimana kita tahu, dunia menganggap bahwa orang jujur dan baik itu adalah bodoh. Karenanya, Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus supaya berhikmat dan bijaksana dalam bergereja. Dalam hal ini, dengan meneladani sikap rendah hati bapak-bapak gereja. Saudara, sebagaimana dahulu Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus supaya berhikmat
dan bijaksana dalam bergereja, nats ini juga hendak menasihati kita sebagai warga gereja pada masa modern sekarang ini, termasuk warga GKP Asiantero, supaya berhikmat dan bijaksana dalam bergereja. Pertanyaannya, bagaimana pengajaran Rasul Paulus supaya berhikmat dan bijaksana dalam bergereja? Menurut isi surat Paulus yang kemudian menjadi nats 1 Korintus 4 ayat 14-20 ini dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, paling tidak ada 3 pengajaran Paulus supaya jemaat berhikmat dan bijaksana dalam bergereja. Yakni yang pertama adalah jemaat menuruti firman-Nya, sebagaimana ayat 16-17. Dari sikap mereka yang suka berdebat dan menghakimi itu menunjukkan bahwa mereka masih terikat pada cara-cara berpikir duniawi. Karena itu, Paulus merasa mereka sangat butuh pengajaran. Mereka harus diingatkan bahwa kepandaian manusia dalam berkata-kata maupun dalam cara berpikir jauh berbeda dengan tuntutan hikmat Allah. Hikmat adalah karunia Allah yang disertai dengan nilai-nilai kebenaran ilahi. Karenanya Allah menuntut manusia supaya menuruti firman Kristus, sebagaimana firman Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Audo dalan, audo hasitongan, dohot hanuluan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu, umat Tuhan sepatutnya jemaat menuruti firman-Nya. Lalu pengajaran yang kedua adalah supaya jemaat menjauhi kesombongan diri. Ayat 18-19. Paulus mengingatkan bahwa Kristus mengasihi orang-orang yang menghargai hikmat Allah dalam rencana keselamatan manusia melalui kematian Yesus di kayu salib. Bukannya menghargai terhadap orang-orang yang sombong, yang ahli pikir atau fasih berbicara. Karenanya, mestinya tidak ada tempatlah bagi orang-orang Kristen untuk menyombongkan diri dan memandang rendah sesamanya. Lalu, bagaimanakah pengajaran Paulus yang ketiga? Yang ketiga adalah supaya jemaat mengimani kuasa keselamatannya. Ayat 20. Dalam percakapannya dengan Nikodemus tentang iman, Nikodemus sebagaimana kita ketahui adalah guru dan ahli Taurat. Tuhan Yesus berfirman kepada Nikodemus, juga kepada kita semuanya, sebagaimana Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, yang beriman percaya kepadanya, kepada Kristus, tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, maksudnya, bila dasar iman kepada Kristus telah diletakkan, maka setiap jemaat akan bertanggung jawab atas keselamatan atau atas hidup baru yang telah diterimanya, sehingga bersama-sama dengan jemaat yang lain membangun jemaat dengan kokoh supaya terus dapat bertahan dan menjadi garam dan terang di dunia ini. Demikian saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan malam ini kiranya boleh menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Tuhan telah mengajarkan kami dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu supaya kami boleh berhikmat dan bijaksana dalam bergereja, yakni dengan pengajaran Rasul Paulus, yaitu supaya jemaat menuruti firman Tuhan. Yang kedua, supaya jemaat menjauhi kesombongan diri. Dan yang ketiga, supaya jemaat mengimani kuasa keselamatannya. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap para pendengarnya ya Tuhan, para pemirsanya, sehingga firman Tuhan menjadi garam dan terang, menjadi suluh, menjadi terang bagi jalan-jalan umat-umat Tuhan, supaya kami semua umat Tuhan boleh berhikmat dan bijaksana dalam bergereja
Berkati gereja Tuhan dimanapun juga Tuhan, khususnya GKPA Penjernihan, supaya boleh menjadi terang, menjadi penuntun bagi jemaatnya, khususnya dalam saat-saat seperti sekarang ini ya Tuhan, baik yang mengalami dampak dari COVID-19 maupun dalam kesehariannya Tuhan, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka, beri jalan keluar bagi mereka. Demikian juga Tuhan berkati rencana GKPA Penjernihan untuk memulai ibadah langsung pada tanggal 2 Agustus 2020, kiranya boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sedangkan bagi jemaat yang menurut protokol kesehatan belum dapat hadir bersama-sama dalam ibadah, gereja menyediakan live streaming. Ya Tuhan berkati segenap rencana ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan setiap jemaat yang ingin Tuhan berkati tersampaikan berkat Tuhan itu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oras Sintua Indra Rambe. Amin.